Ya, shalom saudara sekalian. Saudara, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah peduli. Ya, saudara, kita sampai saat ini, sampai detik ini kita masih berada di tengah pandemik COVID-19. Banyak orang yang bertanya, kapan berakhirnya pandemik ini? Ya, kita pasti semuanya akan menduga-duga. Seluruh para ahli di dunia ini menduga-duga, baik itu secara matematis dan lain sebagainya. Toh dugaannya tetap saja meleset, saudara, karena sampai detik ini masih boleh dikategorikan pandemik. Dan mungkin pada saat ini juga kita tidak perlu bertanya lagi, menurut saya, kapan pandemik ini berakhir? Bagi saya satu pertanyaan yang penting pada saat ini adalah bagaimana caranya kita survive, kita bertahan melewati pandemik ini. Jadi kalau kita sudah pola pikirnya bagaimana survive, maka cara berpikir kita ataupun cara pandang kita akan berbeda. Saudara, pada hari ini juga sama sebenarnya. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan menurut saya itu jauh lebih mengerikan daripada tanda petik COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Saudara, ada satu, maksudnya dari cerita yang awal tadi, itu ada raja Mesir yang baru, yang tidak lagi mengenal Yusuf. Saudara, ini luar biasa. Karena siapa yang tidak kenal Yusuf? Seharusnya ini adalah satu tokoh yang terus-menerus akan diingat sepanjang masa. Seperti kita mengingat Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Siapa yang nggak kenal Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Karena setiap tahun kita pasti memperingatinya 17 Agustus kemarin. Tetapi sampai Yusuf terhapus dari sejarahnya Mesir, ini agak sedikit menarik, saudara. Apakah mungkin di satu era tertentu mereka berhenti menceritakan tentang siapa Yusuf? Sehingga muncul raja yang dari kecil, dari bayi sampai dia menjadi raja, itu dia nggak kenal siapa Yusuf. Jadi apakah ini satu kesengajaan atau enggak, ya kita nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas sekali teks ini mengatakan bahwa Yusuf tidak lagi dikenal. Satu angkatannya sudah meninggal. Bahkan cerita turun-temurun biasanya kan begitu ya, saudara. Dulu pernah ada itu krisis pangan tetapi berhasil, namanya oleh Yusuf, misalnya gitu ya. Itu sampai tidak lagi terdengar di generasi-generasi berikutnya. Berarti mungkin sudah agak lama generasi itu muncul satu raja yang Mesir yang baru, yang nggak kenal Yusuf. Nah, permasalahannya adalah, saudara sekalian, bahwa si raja ini menghadapi satu permasalahan dalam istananya. Ini next aja. Nah, kita lihat bahwa si raja ini punya masalah. Satu masalahnya, bangsa Israel itu semakin besar, semakin bertambah besar jumlahnya. Bahkan boleh dibilang kalah jumlah dengan bangsa Mesir pada waktu itu. Dan dia mengambil satu kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, sekilas sepertinya dia mengambil satu tindakan yang bijaksana untuk bangsanya. Namun hikmat yang ia pakai adalah hikmat politik duniawi. Jadi dia mengambil satu keputusan, kebijaksanaan itu berdasarkan politik. Bahwa bangsa ini harus ditekan jumlahnya sedemikian bagaimanapun, supaya nanti mereka tidak menyerang kita sewaktu kalau ada musuh yang akan berkomplot dengan mereka. Karena jumlahnya sangat banyak. Saudara, kita bisa melihat bagaimana raja yang baru ini mengambil satu keputusan terhadap sebuah permasalahan melalui hikmat duniawi. Saudara, kita bisa juga terjebak dengan hikmat yang demikian, saudara. Kadang-kadang kita memandangnya bahwa ini adalah satu keputusan, tindakan yang bijaksana, sepertinya bijaksana menurut pandangan dunia. Nah,
Namun ketika hikmatnya dia ini, kebijaksanaannya dia ini akan diimplementasikan atau akan dijalankan, apa yang terjadi? Kita bisa lihat, boleh saya katakan ada level-levelnya begitu ya yang terjadi. Bahwa kalau kita lihat di level yang pertama, di ayat 11 sampai dengan ke-12. Di level ini, implementasi daripada hikmatnya dia, kebijaksanaannya dia, itu adalah mereka disuruh kerja paksa Rodi itu yang membangun kota-kota perbekalan. Perhatikan kata kerja Rodi. Kata kerja Rodi itu menunjukkan bahwa bangsa Israel ini adalah penguasa dan Mesir ini adalah penguasa dan bangsa Israel itu adalah jajahan. Jadi saudara, mungkin sekian lama bangsa Israel dan bangsa Mesir mungkin equal, sama derajatnya. Tetapi ketika raja ini memerintah, maka dia ingin menunjukkan level pertama, kamu itu bangsa jajahan, kamu itu bangsa lebih rendah daripada bangsa Mesir. Kamu harus tahu itu. Maka dia bisa memerintahkan untuk menjajah, artinya kerja paksa atau kerja rodi. Jadi saudara sekalian, kita bisa menduga bahwa situasi kehidupan mereka mungkin dulunya itu adalah equal, sama begitu ya. Dan ketika mereka mengalami penindasan ini, apa yang terjadi? Adalah mereka semakin bertambah banyak jumlahnya. Saudara, saya nggak ngerti ya, rumusannya bagaimana begitu ya. Sudah ditindas begitu, makin tambah banyak jumlahnya bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kemudian mungkin raja ini berpikir, waduh, di level pertama ini kok makin tambah banyak. Dia masuk ke level 2, saudara. Penindasan level 2. Yaitu adalah mereka kerja paksanya itu boleh dibilang adalah membuat bahan baku sampai membangun. Tadi membangun saja, tetapi mereka diperintahkan untuk mencari bahan baku. Ini saudara, ini lebih berat lagi saudara. Misalnya kalau dia butuh 1 juta bata begitu ya, untuk cetak 1 juta bata aja udah capeknya minta ampun ya. Tetapi mereka disuruh cari bahan bakunya bata itu di mana, dikumpulin segala macam sampai mencetaknya, sudah mencetak 1 juta, lalu dibangun lagi, itu mereka jadi bisa kebayang ya, produksi pabriknya itu 24 jam. Itu baru batu bata, belum yang ini, belum yang itu, belum yang aneh, belum bahan kayu, belum segala macam. Jadi bisa kebayang saudara bagaimana beban mereka itu bukan bertambah ringan tetapi bertambah berat saudara. Kerja rodinya itu 24 jam lah kira-kira. Bahkan sampai disebutkan itu sampai boleh dibilang kepahitan saudara. Bahkan segala dibuat supaya hidup mereka menjadi pahit. Artinya apa? Hari-harinya mereka itu diisi dengan kelelahan dan penderitaan yang luar biasa. Nggak ada lagi tuh bercanda-bercanda sama anaknya gitu ya. Udah kerja rodi 12 jam, istirahat 1 jam, dibangunin kerja lagi 12 jam, istirahat. Jadi nggak ada lagi ketemu dengan temannya, mungkin ketemu dengan keluarganya itu 1 jam doang, selebur langsung kerja lagi, atau enggak bapaknya pulang, mamanya ini lagi, anak kuat terus saudara. Sampai hidup itu terasa pahit. Nggak ada lagi happy-happynya. Mungkin sebagian besar orang pada saat ini juga nggak happy. Karena kita berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Keceriaan kita itu hilang. Yang muncul adalah kebosanan. Boleh dibilang bahwa kehidupan mereka itu hari demi hari itu adalah mengalami satu kelelahan. Dan kegembiraan itu semakin lama semakin hilang. Saudara, apakah kita masih tetap bersuka cita walaupun di tengah pandemi COVID-19? Saya punya anak tuh ya masih kecil-kecil saudara. Tiap hari ngomong bosen saudara. bosen. Mau ke mall itu udah buka yang mall ya sebagian ya. Mikir saya, tetap aja mikir gitu ya. Gak ada ceria-cerianya lagi gitu ya. Dulu enak bisa ini. Bosen ya, paling saya tuh ajak mereka naik motor keliling komplek udah cukup. Itu tamasya yang paling indah yang mereka rasakan gitu ya. Walaupun bisa kesana kesini, saya tetap aja ya masih perhitungan lah. Karena kan anak-anak ya, dia menyentuh apa saja kan nggak terkendali ya. Jadi tetap ini.
keceriaan tuh hilang di pandemi COVID-19 ini. Apalagi saudara yang mengalami mungkin kesusahan yang sangat lebih dalam lagi, saudara. Nah, sampai level ini jumlah penduduknya masih banyak. Mungkin rajanya stres kali, wah ini gimana lagi nih caranya nih ya, sudah dikasih kerja apa segala macam, masih juga bertambah banyak jumlah penduduknya. Dan akhirnya sampai ke level 3, saudara sekalian. Sampai di level yang ketiga, pemutusan generasi ayat 15 sampai dengan 22. Jadi raja ini melancarkan aksi kejamnya dengan cara memutuskan generasi laki-laki terutama bagi bangsa Israel. Maka alat yang paling ampuh adalah melalui bidan. Memang mengerikan saudara, begitu bayi itu laki-laki itu kelihatan, nampak, muncul, bunuh. Entah bunuhnya bagaimana, misalnya sengaja dijatuhin, sengaja dipentokin, segala macam mungkin saudara ya. Pokoknya gimana caranya itu mati bayi laki-laki. Bagi saya saudara ini sangat mengerikan saudara. Lalu kemudian fakta yang mengejutkan yang terjadi ataupun yang boleh kita lihat itu adalah perempuan Israel itu lebih hebat, lebih kuat dalam persalinan. Saya sih wajar ya saudara, karena perempuannya kan juga kerja paksa ya, kerja rodi, jadinya pasti agak lebih kuat. Sehingga waktu bersalin itu pasti lebih hebat begitu ya. Sehingga cepat lahirnya sebelum bidannya datang. Dan sepertinya memang para bidan ini itu boleh dikatakan mereka tidak setuju dengan keputusannya Raja Mesir. Seharusnya dia bisa melakukan langkah-langkah yang lebih lagi, tetapi mereka sepertinya nggak setuju. Dan para bidan ini mendapatkan berkat rumah tangga. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah kehadiran atau jumlah penduduk daripada bangsa Israel ini tetap semakin bertambah. Nah, saudara, sampai di level ini, ya saudara sekalian, jadi sampai di level ini saja, mereka itu tetap bertambah banyak jumlahnya. Jadi kita bisa kebayang bahwa jumlah mereka walaupun sudah diupayakan akan dibunuh secara nggak langsung, bayi generasi berikutnya tetap mereka bertambah banyak. Nah, oleh sebab itu ada lagi ya, saudara sekalian, walaupun mereka diupayakan untuk dibunuh begitu ya, tetapi mereka tetap bertambah banyak jumlahnya. Sampai akhirnya mereka diputuskan untuk membantai secara terbuka. Anak-anak itu dibunuh. Saudara, bagi saya itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Kita bisa kebayang kalau kita memiliki anak yang masih usianya, di bawah 1 tahun saudara, lalu kemudian dibunuh begitu di depan mata kita. Saya nggak ngerti itu penderitaannya. Saya meyakini itu penderitaan melebihi daripada COVID-19 saudara. Itu seperti kayak penderitaan tangisan yang menggema satu bangsa. Begitu anak laki-laki itu satu persatu dibunuh saudara. Yang baru lahir, mungkin usianya masih sangat bayi pun disikat, dibunuh. Karena raja ini sudah tidak lagi punya rencana yang lain, sudah kehabisan berpikir, maka mereka membunuh secara langsung. Nah,
Apakah Allah diam, saudara? Tidak. Allah tetap peduli kepada bangsa Israel, saudara. Bahwa dia memiliki satu rencana keselamatan. Kita bisa lihat di sini bahwa rencana keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan di pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saudara, kemungkinan besar ketika Musa itu lahir, lalu kemudian disembunyikan, lalu kemudian akan dihanyutkan ke sungai Nil, maka kemungkinan besar sebenarnya kakaknya si Musa itu tahu di mana putri Firaun itu mandi. Kebiasaan-kebiasaan kaum kerajaan itu mandi, khususnya putrinya ya, tahu itu di mana. Dan boleh dibilang bahwa kakaknya sengaja memastikan Musa sampai ke tempat permandian putri Firaun. Kita tadi baca teksnya ya, jadi kakaknya itu ngikutin gitu ya. Kan seharusnya kan kalau mau itu kan ya sudah saya lepas, kemana pun kau pergi udah lepas gitu ya. Kan enggak, dia kayak sengaja ngikutin tuh, itu keranjang itu diikutin. Bahkan mungkin dia tahu melepas di satu titik mana, ini kira-kira pemandiannya jam berapa di mana, dia sudah tahu, dia mungkin mengikutin sampai ke sana. Jadi sampai dia ketemu dengan kemungkinan besar adalah putri Firaun. Dan dalam situasi itu, tempat yang paling aman itu adalah tempat di musuh, yang nggak akan mungkin dicari. Mungkin pikiran kakaknya dan juga keluarganya berpikir demikian, saudara sekalian. Lalu di mana tindakan Allah terhadap rencana ini? Ini kan set plan-nya kakaknya dan mungkin ibunya juga untuk menyelamatkan Musa. Itu baru rencananya kita sebagai manusia dan dilakukan. Di mana set plan-nya Allah? Saudara, bahwa tindakan Tuhan itu menurut saya terjadi ketika Tuhan menaruh belas kasihan kepada Musa yang masih bayi itu. Jadi perhatikan saudara, putri Firaun itu ngomong, ini bayi orang Ibrani. Logikanya bunuh. Kenapa? Karena ini sudah perintah raja. Siapa yang melawan perintah raja, masalah. Termasuk putrinya. Maka seharusnya kan dibunuh. Ketemu bayinya Ibrani, tenggelamin aja. Supaya jangan ada masalah. Tetapi tidak dilakukan. Saya yakin percaya inilah tindakan Allah. Sehingga putri itu memiliki belas kasihan. Mau menerima Musa. Jadi Musa tetap mendapatkan pemeliharaan dari ibunya dan diangkat menjadi anak angkatnya putri Firaun. Saudara, ini set plan-nya Tuhan, saudara. Tidak mungkin bisa sampai kepada anak angkatnya Firaun kalau bukan ada rencana Tuhan di dalam peristiwa itu. Saudara, kita bisa melihat di sini, walaupun orang benar, orang salah, ataupun siapapun gitu saudara sekalian, masuk ke dalam penderitaannya bangsa Israel yang sangat luar biasa, tapi Tuhan masih menaruh rencana keselamatan bagi bangsa itu. Dan Tuhan benar-benar bertindak terhadap rencananya. Saudara, saya teringat dengan satu film, yaitu Perfect Storm. Itu adalah film tahun 2000-an, saudara, film lama, saudara. Singkat cerita itu sekelompok nelayan bangkrut, lalu mereka mencari ikan sampai jauh banget begitu ya. Lalu kemudian ketika mereka mendapatkan di daerah yang cukup rawan begitu, mendapatkan ikan yang banyak, lalu mereka kembali. Gak taunya ketika mereka kembali terjadi badai. Badainya luar biasa kata yang beramal cuaca. Ini badai yang mungkin jarang sekali terjadi sekian tahun. Lalu kemudian mereka berusaha menembus badai dalam film itu. Si nahkodanya ini meyakin gitu ya, bahwa mereka itu pasti bisa menembus badai ini. Nah, ketika mereka sedang menembus badai, ada satu titik gelombang gitu ya, boleh gitu. Mereka menembus gelombang laut yang sangat tinggi sekali. Ini gambar ini kalau jelas itu dia, jadi ada ombak kayak gitu. Nah ini dia berusaha melewati kayak gitu, ombaknya tinggi sekali. Kapal ini naik gitu saudara, naik. Ya kapalnya kan bukan kapal yang didesain untuk ini ya,
Jadi kapal nelayan biasa akhirnya nggak nyampe, langsung ditelan ombak, bergulung-gulung sampai kapal itu kandas dan semuanya mati. Saudara sekalian, mungkin saat ini saudara kita berada di dalam perfect storm, di dalam badai. Sudah penghasilan kita berkurang, istri kita kena PHK, tagihan kita tidak berkurang, ditagih-tagih terus datang gitu ya, surat tagihan datang, lalu kemudian kita untuk menjalani kehidupan day by day saja susahnya minta ampun. Sepertinya kita di dalam badai yang gak akan habis-habis menggulung kita, saudara sekalian. Hal ini juga saya alami, saudara. Hal ini juga saya sungguh-sungguh alami. Saya alami. Pas Maret itu saya masih ingat sekali, pertengahan Maret itu, karena ekonomi saya itu kan ditopang juga sama istri saya, saudara. Jadi nggak mengandalkan gaji saya. Maret itu ceritanya istri saya lagi bagus-bagusnya dalam pekerjaannya, sehingga saya mengambil motor. Pertengahan Maret lockdown, das, saudara. Ngambil motor, saudara. Terus Maret, April istri saya tidak berpenghasilan sama sekali. Tagihan kan tetap kan, susu kan tetap ya, nggak mungkin ya. Papa akan mengubah air menjadi susu, bim salah bim jedul gitu ya, minumlah gitu ya. Nggak mungkin dong tiap hari Indomie gitu ya. Bisa sih dia buat hemat Indomie, mabok saudara gitu ya. Istri saya blas, tagihan datang terus, telepon siang malam gitu ya. Mereka merindukan uang, kami juga merindukan uang gitu ya. Jadi teror terus datang. Ini motor baru ambil, puji Tuhan saya bilang, baru ambil langsung lockdown saya bilang gitu. Sepertinya langsung gelap, gak ada harapan. Ini gimana untuk hidup? Gelap. Apa yang kita lakukan? Jangan tembus badai, saudara. Jangan tembus badai dengan kekuatan kita. Jangan tembus badai ini dengan caranya kita, saudara. Bagaimana cara yang baik menembus badai ini? Andalkanlah lutut kita berdoa, saudara. Mungkin inilah waktunya kita tuh berlutut, berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu banyaknya silih berganti masalah, kekurangan uang, dan lain sebagainya. Ini saatnya kita andalkan lutut kita berdoa. Dan itu saya lakukan dengan istri saya. Kami benar-benar berlutut, kami benar-benar berdoa. Tuhan, tolong kami. Itu doa yang paling singkat, yang bisa saya ingat dan bisa saya lakukan. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita tenggelam di dalam badai. Saudara, istri saya akhirnya buka usaha, saudara. Yang namanya ada satu nama gitu ya, buka usaha makanan, ayam goreng biasa gitu. Di tengah COVID-19 ya, perhatikan baik-baik, di tengah lockdown ya. Bawang merah sekilonya sekarang berapa, Bu? Sekilo bawang merah ya masih stabil ya, 20-30 ya, range segitu ya. Ya tenang Bu, saya udah hafal semuanya ya, karena saya belanja tiap hari. 20-30 ribu. Waktu itu saya memulai dengan istri saya usaha itu paling murah bawang merah 55 ribu sekilo. Puji Tuhan. Ayam itu harganya menjelang puasa ya, puasa gitu, harganya puji Tuhan juga itu luar biasa mahalnya. Dan istri saya menjual per paket itu 10 ribu di tengah harga yang melonjak. Saya bilang sama istri saya, ini kita kasih makan orang atau kita akan bangkrut, saya bilang. Percaya saja. Ya, percaya saja sampai detik ini pun survive. Ada begitu banyak yang tanda petik saudara dengan package yang kami buat itu, istri saya buat itu
Orang banyak mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bu, ini membantu kami untuk bisa membeli. 10.000 Anda mendapatkan ini. Impossible. Nggak mungkin sebenarnya. Tetapi saya bilang sama istri saya, gimana hitungan kamu? Saya nggak ngerti nih bisnisnya gimana. Dapat untung. Bisa beli susu, bisa beli pampers, bisa beli semuanya. Jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk melalui badai ini ketika kita mengandalkan lutut kita berdoa. Nah sekarang usaha itu udah nggak lagi saudara, karena puji Tuhan istri saya sudah kembali bekerja seperti biasa ya, sudah mulai dalam 1 bulan setengah ini, 1 bulanan kebelakangan ini, dia sudah kembali bekerja seperti biasa. Tetapi ketika kita berada di dalam titik nol dalam kehidupan kita andalkan lutut berdoa saudara. Dan dia akan kasih kita hikmat untuk melewati badai ini. Tidak seperti Raja Mesir, dia punya cara sendiri, tetapi caranya itu cara duniawi, bahkan menghantam dia dan bisa menghukum dia, menimbulkan dosa, bukan menimbulkan berkat. Oleh karena itu saudara yakin Kristus bersama dengan kita, dan dia nahkodanya kita, dan dia bersama dengan kita di situasi yang sangat badai ini saudara. Tetapi karena nahkodanya dia tahu bagaimana caranya melintasi badai ini, dan kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa.